Dan akhirnya Dani dari depresi menjadi royalti nih. Kalau bisa memilih tidak depresi dan dapat royalti, aku memilih sih tidak depresi gitu. Oke. Tidak depresi tapi tetap dapat royalti. Ya, halo. Ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan hari ini saya bertandang ke tempat yang menyenangkan karena ini sebuah perpustakaan kecil. Ini adalah kantor Buku Mojo. Dan di depan saya ada seorang penulis, dulu seleb tweet, sekarang sudah enggak ya, yang baru saja meluncurkan buku ketiganya, itu buku ini ya, yang ditulis usai berpisah. Dan barusan dikabarin sudah cetak ulang. Kalau buku yang kedua, Eminus Dolere ya. Apa bacanya gimana Dan? Eminus Dolere gitu aja. Eminus Dolere. Yang artinya adalah Menderita dari jauh. menderita dari jauh. Dengan Armandani penulisnya. Halo. Malam Dan. Malam. Gimana? Makin bahagia? Alhamdulillah ya. Baik. Membaik sih dari setahun yang lalu mungkin. Syukurlah. Dan ini teman-teman sengaja memang saya wawancara karena ada beberapa hal yang saya pengen gali dari dia. Pertama soal tema tentu saja penulisan kreatif dan dua bukunya yang sedang laris manis ini. Dan mau difilmkan buku ini oleh salah satu rumah produksi di Jakarta. Selamat Dan ya. Ya, terima kasih. Sebuah panduan untuk perpisahan ya. Iya. Ya itu dari buku ini ada judul kecilnya nih di dalamnya itu apa? Ya panduan mempersiapkan perpisahan gitu. Dan Dani ini dia itu dalam proses yang panjang ya, cukup panjang untuk struggling ya, mengatasi persoalan kesehatan mental yang diderita oleh Dani gitu. Orang dulu mengenal Dani ini penulis yang kreatif, nyelekit, suka bikin banyak orang marah, tersinggung bahkan ya, sering tweet war. Makanya sering disebut seleb tweet, seleb twat. Apa? Ya itulah. Ya itulah ya. Dan beberapa tahun ini kemudian mengakhiri aktivitasnya seperti itu. Apa sebetulnya yang terjadi Dan? Ada banyak hal ya. Kalau mungkin teman-teman ingat 2-3 tahun yang lalu saya sempat mengalami perisakan online yang sangat luar biasa. Saya dituduh memeras BUMN, direktur BUMN, terus dituduh jadi predator dan banyak hal gitu. Itu cukup mengguncang saya secara mental. Tapi bukan itu yang spesifik. Ternyata itu hanya pemicu aja. Jadi saya sejak 2018 awal dan 2017 akhir itu konseling di Yayasan Pulih di Jakarta. Saya mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama saya, kenapa saya merasa saya tidak tahu kalau itu depresi. Yang jelas yang saya rasakan saat itu adalah saya merasa tidak berharga, saya merasa bersalah, saya merasa kok saya diserang dengan banyak orang dan kenapa orang membenci saya, kenapa banyak orang membenci saya. Terus saya merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Pacar saya saat itu ngajak saya untuk melakukan terapi, konseling bukan terapi. Terus mencari tahu apa yang terjadi. Di situ saya kemudian menemukan banyak problem dalam hidup saya.
Saya ternyata punya kecemasan, saya punya depresi, saya punya problem yang tidak selesai di masa kecil saya, sehingga saya merasa bahwa saya butuh afirmasi, saya butuh pengakuan, dan saya butuh apa ya, kayak perhatian. Dan perhatian itu sayangnya saya dapat di media sosial. Jadi seperti yang Mas Putut bilang, saya suka tweet war, saya suka memancing keributan, menulis sesuatu yang kasar, yang nyelekit, yang itu sebenarnya usaha untuk cari perhatian. Saya merasa bahwa kalau saya bikin polemik atau bikin tweet war di media sosial, ada yang ngebela saya atau ada yang setuju dengan pendapat saya dapat afirmasi di situ, kepuasan, dan merasa bahwa saya ini hebat loh, saya ini luar biasa, dan itu jadi candu, dan itu nggak sehat gitu. Itu kenapa kemudian mungkin sekitar bulan Maret tahun lalu saya memutuskan untuk tutup akun dan restart over gitu. Saya merasa bahwa perilaku seperti ini udah nggak sehat, dan saya merasa bahwa harus ada perbaikan dari diri saya sendiri, bahwa cari afirmasi di media sosial, cari retweet, likes atau pujian itu nggak bawa apa-apa buat saya. Dan saya kemudian cari alternatif lain untuk memperbaiki apa yang salah di diri saya gitu. Kalau misalnya tidak dirisak atau dibully, muncul nggak kecemasan itu? Sebelum dirisak dan dibully, saya merasa bahwa saya tuh mencandu sekali dengan media sosial. Mungkin teman-teman sempat lihat, pernah lah, yang pernah jadi follower saya mungkin melihat bahwa aktif dan cerewet sekali di media sosial. Itu sebenarnya simptom sih, gejala-gejala bahwa saya tuh cari perhatian karena saya kesepian, saya butuh afirmasi, saya butuh pengakuan. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa perisakan atau hantaman yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu cuman trigger aja. Jadi cepat atau lambat, ada atau tidak ada perisakan itu, saya pasti akan ada momen di mana saya akan jatuh, dan gejala depresi, kecemasan, dan problem kesehatan mental saya itu bakal nongol sendiri gitu. Jadi pada satu titik, kurang lebih saya sih bersyukur jatuhnya 2-3 tahun yang lalu, nggak sekarang. Mungkin kalau jatuh sekarang tanpa ada support system yang bisa mendukung atau membuat saya stabil, saya nggak tahu apa yang akan terjadi sih. Ya, saya ini teman-teman ya, saya kan sebetulnya juga bukan mengalami sih, merasakan apa yang pernah Dani rasakan walaupun dalam derajat yang jauh-jauh lebih kecil. Dani itu sudah jadi seleb tweet itu ya follower saya mungkin 1/10-nya. Tapi saya sempat kecanduan juga Twitter, Facebook. Facebook sejak setahun lalu sudah aku matiin. Kalau ada fanpage itu yang jalanin teman-teman ya, itu aku nggak tahu. Kenal teman-teman yang jalanin tapi aku bahkan nggak ngerti passwordnya, nggak ya, dijalanin oleh teman-teman dalam rangka sebetulnya untuk jualan bukunya juga bukan hanya bukuku ya. Twitter makin jarang ya, paling hanya 1 gulir 2 gulir sesekali gitu. Tapi memang media sosial bisa jadi pecandu sangat bagi saya sih. Saya mungkin kalau istilahnya recovering addict gitu kan. Saya sempat berhenti total sampai tutup akun, hilang semua follower, aktif lagi karena tuntutan pekerjaan gitu. Dan saya benar-benar mengurangi. Jadi saya aktif itu kalau cuma buka laptop. Jadi kalau nggak buka laptop saya nggak twitteran gitu. Jadi itu usaha saya benar-benar untuk mengurangi. Dan Dani ini bisa loh. Saya kenal Dani ini kan sebetulnya cukup lama, walaupun ya ini disclaimer juga. Pertama, saya itu sebenarnya nggak deket-deket amat sama Dani ya. Orang ngiranya itu saya dekat sama Dani. Sebenarnya saya dekat sama teman-temannya Dani sebetulnya dulu ya, dan ya. Dani waktu kuliah di Jember itu saya sering datang ke komunitasnya karena ada beberapa kenalan saya di situ. Nah, Dani itu sering main di situ ya dengan malu-malunya, tapi di Twitter, di Tweetland itu dia rame, seolah pemberani gitu ya, kritis sekali, apa-apa dikomentarin, dan dia bisa ini yang aku heran ya, dia itu bisa nge-tweet tanpa melihat tombol. Itu yang aku ingat dari Dani. Jadi waktu kami ngobrol gitu, aku ngobrol dengan teman-teman gitu ya, Dani itu nge-tweet gitu, bisa ya sampai kayak gitu.
Lalu Dani pindah di Jakarta, kerja di salah satu media yang kebetulan teman-temanku juga banyak juga di situ. Dan disclaimer yang kedua adalah saya tidak sedang tidak ada urusannya, tidak sedang mencoba mengadvokasi Dani dari sisi perisakannya. Ya, saya mau konsentrasi ke bagaimana Dani mengalami sesuatu yang sekarang ini itu banyak saya lihat dialami oleh anak-anak muda di Indonesia dalam persoalan kesehatan mental. Dan kalau sebetulnya apa sih yang pertama kali dirasakan gitu ya? Orang untuk memindai bahwa dirinya ada sesuatu yang nggak bener nih gitu. Iya. Saya nggak bisa ngomong atas nama semua orang, tapi kalau saya pribadi, ketika saya dirisak, saya itu merasa tidak berharga, saya itu merasa bahwa saya ini tidak berguna, tidak punya teman, sehingga saya merasa bahwa ngapain saya hidup. Saya sempat mengalami di mana satu titik selama 3 hari nyaris tidak pernah keluar dari kamar, cuman selimutan, nangis terus tidak makan, terus berhenti total menghubungi siapapun. Merasa bahwa kayak udahlah saya ini nggak berguna, saya ini nggak bermanfaat, saya cuma membawa keputusasaan, saya merasa tidak berguna. Terus ya udah saya pengen mati aja, tapi tidak melakukan apapun, masih suicidal, tapi tidak tahap untuk melakukan itu kayak self harming dan segala macam. Jadi ada perasaan pengen bunuh diri gitu? Ada, bukan ingin bunuh diri, tapi saya tidak ingin hidup itu. Saya pikir itu dua hal yang berbeda ya. Ingin mati dan tidak ingin hidup, karena saat itu saya merasa bahwa kok saya diperlakukan seperti ini, kenapa orang jahat sekali sama saya. Dan saat itu masih belum ada kayak ada pencerahan di situ, masih merasa bahwa kok saya masih egois bahwa kayak saya ini orang baik, saya kenapa diperlakukan seperti ini. Dan pencerahan kenapa kemudian saya merasa bahwa saya punya gangguan kesehatan mental adalah ketika pacar saya saat itu untuk bilang, ayo kamu cari bantuan, kamu nggak bisa, kamu itu nggak tidur beberapa hari, kamu nggak keluar kamar beberapa hari, kamu nggak balas teleponku, kamu nggak balas WhatsAppku, kamu tidur aja di kamar, kamu nangis gitu, ada sesuatu yang salah sama kamu dan kamu nggak tahu apa itu. Ya udah, kita cari bantuan. Dan di Yayasan Pulih saat itu hari pertama saya malah ketika pertama kali ketemu psikolog atas rekomendasi saya kemudian mencari bantuan gitu. Di Yayasan Pulih, saya tanya teman-teman saya harus kemana, terus dikasih nama Yayasan Pulih. Waktu itu Mas Aldi Saudi itu yang Om Botak gitu ngasih rekomendasi ke situ. Saya diantar pacar saya saat itu ke yayasan. Terus ketika hari pertama saya konseling, saya nggak cerita apa-apa, saya cuma bisa nangis aja. Nangis nyaris selama 1 jam, 1,5 jam atau 1 jam aku lupa. Yang saya bisa lakukan cuma nangis. Saya merasa bahwa saya ini korban, saya ini merasa bersalah. Ya udah nangis aja. Dan sepulang dari situ saya tidur, itu hari pertama saya bisa tidur nyenyak dan malam berikutnya saya bisa makan gitu. Setelah nangis itu? Iya, saya nyaris selama 3 hari itu cuman nggak makan, sedikit minum, cuma nangis, merasa bahwa nggak berguna gitu-gitu. Tapi setelah konseling, tidur nyenyak, malam berikutnya saya makan dengan lahap dan kayak oh ya, saya butuh bantuan gitu. Terus apa yang dilakukan setelahnya? Ya kami bikin janji pertemuan berikutnya. Terus saya kemudian dengan terbata-bata menceritakan kenapa sih saya mengalami bukan depresi, apa yang saya rasakan gitu. Terus saya merasa bahwa saya tidak ingin hidup, saya tidak punya semangat untuk menjalani apapun. Saya merasa tidak ingin makan, tidak ingin bekerja, tidak ingin melakukan apapun. Saya cuma ingin di atas kasur selimutan dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Tapi nggak bisa kayak gitu. Terus psikolog saya cerita nggak bisa kayak gitu. Kamu harus kamu yang bisa menyelamatkan dirimu ya dirimu sendiri gitu, nggak bisa orang lain. Jadi apa yang kamu inginkan. Terus pada saat itu ya saya ingin hidup gitu. Kenapa kamu ingin hidup? Karena saya masih punya orang tua, punya pacar, punya teman. Enggak, untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu inginkan? Dan
Itu yang bikin saya kemudian jadi, iya ya, apa yang saya inginkan gitu. Karena nyaris seumur hidup, nyaris 30-an tahun saya hidup, saya selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kayak Apa maksudnya menyenangkan orang lain? kayak saya nggak punya keinginan diri sendiri. Ketika saya masuk SD, misalnya SMP, ayo kamu masuk SMP 1, SMP 1 itu SMP favorit. Oke. Ayo masuk SMA 2, SMA 2 itu SMA favorit. Oke. Ayo kamu kuliah, karena kalau kuliah nanti kamu dapat gelar, bisa dapat kerjaan. Oke gitu. Ayo kamu pindah ke Jakarta, karena di Jakarta kamu akan berkarir lebih baik. Oke gitu. Jadi saya nggak punya nih keinginan untuk diri sendiri. Dan saya merasa bahwa, aduh, iya ya, saya seumur hidup kayaknya berusaha untuk menyenangkan orang lain gitu. Dan itulah kenapa kemudian mungkin ya ketika saya ketemu media sosial, di media sosial itu kayak di Twitter, di Facebook itu kan saya menulis untuk diri saya sendiri. Terus ada orang yang suka, terus ada orang yang retweet, ada orang yang muji. Wow, ternyata apa yang saya inginkan ini atau apa yang saya lakukan ini disukai sama orang. Dan itu yang kemudian mungkin jadi pintu masuk candu gitu loh. Dan karena saya bukan orang yang artikulatif seperti ini gitu, karena Mas Putut teman dan mentor saya merasa nyaman gitu ya. Tapi kalau misalnya di ruang publik yang lain saya terbata-bata. Jadi yang bisa saya lakukan adalah menulis. Karena dengan menulis saya kan nggak perlu ketemu dengan orang. Saya bisa menulis apapun dengan satir, sarkas, dan orang wah keren, wah bagus gitu. Dan itu makin membuat ego saya jadi gede banget. Dan saya merasa bahwa wah ini bisa nih, wah cakep nih. Saya bisa jadi seseorang di media sosial. Karena di dunia nyata saya bukan siapa-siapa. Dan saya di dunia nyata saya cuma pengen nyenengin orang tua saya, pacar saya, teman saya, orang-orang terdekat saya. Dan beneran konseling dan bertemu psikolog itu benar-benar membantu memetakan apa problem saya, apa sumber masalahnya, bagaimana cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan, dan itu benar-benar sangat membantu. Jadi mungkin 3 tahun gitu on off konseling dengan psikolog itu banyak membantu saya, terutama panjang juga ya. Panjang, dan sampai hari ini sebenarnya masih ya. Dan nih sorry, bukan bermaksud membanding-bandingkan. Tapi apakah problem yang kamu alami itu nyaris dialami oleh hampir semua orang? Saya misalnya, kalau benar yang kamu maksud menyenangkan orang itu seperti itu, perasaan saya juga kalau mengingat-ingat sejarah hidup saya juga begitu. SD, sekolah ya pengennya nggak sekolah, tapi orang menginginkan sekolah, orang tua menginginkan sekolah. SMP juga begitu. SMA bahkan sampai memilih jurusan A1 pun karena orang tua gitu. Yang sebetulnya aku nggak suka. Dan itu berpengaruh besar pada perilakuku waktu SMA ya. SD, SMP bolehlah berprestasi. Tapi begitu SMA sudahlah. Dan sampai dalam waktu yang cukup lama itu aku tuh bermimpi sering nggak lulus SMA. Karena ya aku nggak bisa ngikutin pelajaran di situ dan nggak suka gitu. Kuliah juga begitu, karena bapak ibuku guru ya sebaiknya aku kuliah, ya udah kuliah aja gitu. Aku pikir setelah aku cerita kayak gini tuh hampir semua orang juga mengalami hal itu. Apa yang membedakan sehingga itu kemudian jadi satu persoalan yang mengganggu secara psikologis? Problemnya adalah aku nggak tahu bahasa yang tepat ya, tapi kayak itu aku berusaha mengecilkan inner child gitu. Aku mungkin tidak paham psikologi, jadi teman-teman yang paham di sana bisa mengoreksi mungkin. Tapi ada sosok anak kecil dalam diriku yang keinginannya atau aspirasinya itu selalu dikekang untuk memenuhi keinginan orang dewasa, sehingga dia udahlah kamu gini aja, dan dia menjadi aku itu menjadi merasa bahwa liar dalam artian bahwa ketika nemu kanal yang bisa memenuhi kebutuhan si inner child ini, dia menjadi sangat besar di situ, dan kanalnya itu kan di media sosial gitu. Apakah semua orang pernah mengalami seperti itu hidup gitu? Iya, tapi kan coping mekanismenya, cara menghadapi hidupnya mungkin berbeda denganku. Mungkin ada yang dengan hobi, ada yang dengan bekerja keras dan kemudian kayak mereka kemudian melupakan problem itu, menganggap bahwa ya inilah hidup gitu. Tapi aku nggak bisa. Dan aku merasa bahwa
yang terjadi adalah aku menjadikan media sosial sebagai dan tulisan terutama. Sebenarnya media sosial itu kan cuman kanalnya aja, tapi yang metode yang gue gunakan itu adalah menulis. Dengan menulis itu aku merasa bahwa wah, aku bisa nih, aku merasa punya nilai, punya harga di situ. Itu kenapa kemudian ketika apa yang aku tulis, apa yang aku lakukan di media sosial dianggap salah, dirisak dan segala macam, dicurigai, itu membuatku jadi hancur, jadi jadi kayak wah, apa nih gitu. Ini sesuatu yang berharga buat aku, tapi kenapa malah dihina, dirisak dan dicurigai gitu. Itu menghantam aku luar biasa sih. Gitu di situ. Tapi kan kamu terbiasa tweet war. Ya. Oke. Tapi ketika dibully, kenapa mentalmu down? Bukannya itu sudah terlatih? Benar. Kalau dirisak atau berantem di media sosial, adu argumen itu sesuatu yang biasa. Tapi yang tidak biasa itu kan aku difitnah, dituduh macam-macam, sehingga aku nggak tahu nih harus bersikap seperti apa, karena aku nggak pernah mengalami itu. Maksudnya kalau Twitter atau apa kan ada argumen, ada data yang ya ada percakapan yang dibangun dari posisi yang setara, bahwa aku punya sikap, kamu punya sikap, kayak kita gini. Tapi kalau misalnya dituduh macam-macam, itu bikin aku apa ini, sesuatu yang asing, dan aku nggak paham. Dan mungkin juga pada saat itu aku juga tidak dalam keadaan yang sangat baik. Di rumahku di Bondowoso ada problem, aku dan partnerku saat itu kami sempat putus, aku baru kehilangan pekerjaan, terus ada banyak hal, ada faktor yang membuat aku pada saat itu demikian rapuh dan demikian rentan gitu loh. Jadi aku pikir kayak Mike Tyson jago tinju, tapi kalau misalnya dia lagi kurang tidur, tidak makan, terus lagi mabok, terus kita pukulin dia, ya pasti jatuh juga sih. Gitu. Ada prakondisi yang kita nggak tahu, dan saat itu prakondisiku memang beneran remuk gitu. Dan aku tuh sering ya sampai sekarang, bahkan kalau lagi bermedia sosial itu melakukan mute ke beberapa teman-temanku. Kalau misalnya aku pengen asik-asik saja ya, aku nggak mau lah dengerin orang yang bikin nggak nyaman hatiku. Atau ya kalau lagi oke sih ya aku nggak bermain media sosial. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan ya harus bermedia sosial gitu ya. Aku tidak setuju dengan istilah SJW sebagian, ya, social justice warrior ya. Tapi di beberapa hal aku merasa memang orang berlebihan. Orang-orang kayak kamu di pandanganku, sorry Dan ya, di kurun-kurun tertentu, itu seolah-olah semua masalah itu harus diomongin, semua masalah harus beres, semua hal itu tampaknya keliru dan sangat-sangat cerewet sekali. Sebetulnya apa yang kamu rasakan gitu, sehingga harus berperilaku seperti itu? Aku ingat kata-kata seseorang aku lupa siapa, tapi media sosial itu memberikan ruang. Aku lupa, dia seorang perempuan feminis keturunan Arab. Dia bilang ya, kenapa kemudian SJW itu call out atau holding people accountable di media sosial, karena mereka nggak punya medium itu sebelumnya. Sebelum adanya internet dan media sosial untuk membuat seseorang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, butuh effort luar biasa. Kita harus demonstrasi. Kalau misalnya wartawan kita harus menulis. Tapi dengan adanya media sosial, semua orang bisa bicara dan semua orang bisa bersikap. Dan aku pikir bukan setiap problem atau setiap masalah harus dikomentari, harus ada solusinya atau harus dipertanggungjawabkan. Tapi mungkin ada orang-orang yang fokus pada satu hal. Misalnya ada teman-teman dari kelompok feminis yang ngomongin soal gender, ada teman-teman dari hukum yang ngomongin kebijakan publik, tapi karena mereka berkumpul pada satu irisan yang sama, dianggap bahwa SJW ini kok semua hal dikomentarin, padahal enggak. Mungkin saja kayak aku cuma fokusnya di isu transportasi publik kok, tapi karena aku berteman dengan feminis atau
yang paham gender, aku bilang, aku kemudian mengomentari isu tentang bagaimana transportasi publik yang penuh itu rawan kekerasan seksual atau rawan pelecehan gitu. Jadi bukan setiap hal dikomentari, tapi teman-teman yang punya value, punya nilai, punya sesuatu yang diperjuangkan, mereka beririsan dan seolah-olah tampak ingin mengomentari atau ingin berpendapat soal semua hal. Dan aku pribadi ya, aku pikir aku tidak mengomentari semua hal sih dulu ya. Aku hanya mengomentari value, kayak nilai apa yang aku percayai saat itu. Dan jangan salah bahwa aku juga pribadi yang problematik. Mungkin teman-teman sempat ngelihat tweet-tweet lama aku dari 2013, 2012 yang sangat problematik, dan aku akui itu yang aku yang bikin. Dan value berkembang, aku bertemu orang-orang yang baik yang mengajarkan aku soal banyak hal, dan aku menyesali telah membuat kesalahan itu. Jadi, sorry aku potong. Jadi maksudnya Dan ini supaya jelas, Dan itu sering ketika nge-tweet itu dikasih screenshot tweet-tweet dia di tahun-tahun yang lampau, yang dia politically incorrect. Aku merasa Gitu kan? tidak aku nggak masalah. Dan kamu merasa tertekan dengan itu? Dulu iya, tapi sekarang enggak. Aku merasa bahwa dan aku merasa bahwa dengan adanya tweet-tweet lama yang dinaikkan lagi atau hal-hal bodoh kesalahan yang aku lakukan di masa lalu, aku merasa bahwa wah, aku udah jauh banget ya. Maksudnya aku udah berkembang lebih baik daripada aku yang ketika aku usia 27 tahun, ketika aku usia 28 tahun. Aku tahu itu salah, aku tahu itu problematik, dan aku berkomitmen untuk memperbaiki itu. Dan seperti yang aku pelajari bahwa integritas, maaf, atau akuntabilitas itu nggak dikasih tapi diperjuangkan. Kalau misalnya orang-orang merasa ragu bahwa aku berubah, ya nggak apa-apa. Pada akhirnya setelah melihat banyak fenomena, menurut Dani ini kan subjektif aja. Jadi menurut pandanganku atau pandangan banyak orang, Dani begitu ya. Tapi menurut Dani dan kawan-kawan yang lain enggak. Sebetulnya tapi kan sebagai pengguna media sosial menurutku solusinya sederhana. Kalau aku lagi males aja denger orang ngoceh nggak karuan soal politik yang kita nggak ngerti, ya udah di mute aja. Kalau menurutku sih begitu. Cuma kadang-kadang memang ada teman-teman atau orang yang mempertanyakan tuh, kok kamu nggak bersikap di isu ini? Ini yang aku alamin yang Dani ya. Awalnya sih aku diem lah, tapi lama-lama ya kadang jawabanku itu ini mungkin bikin kesel. Ya, aku bilang aku nggak punya waktu ngurusin itu. Di hidupku sudah banyak masalah yang harus diatasin. Ada isu-isu tertentu yang membuatku harus fokus. Dan di luar sana ada ketidakberesan tuh ribuan persoalan. Sejak kita keluar dari rumah, bahkan sejak di dalam rumah pun sudah persoalan. Misalnya ini sekarang aku jadi ketua paguyuban perumahan, ya problem-problem praktis yang harus diselesaikan kan. Penerangan, CCTV, kebersihannya bagaimana, gimana orang nggak mau bayar iuran dan lain-lain tuh udah persoalan tersendiri gitu loh. Belum persoalan di mojok nih sama temen-temen ini, kan harus ya begitulah dinamika hidup gitu. Bukan berarti nggak punya pandangan atau pendapat, tapi kalau itu semua aku anggap penting, ya bisa pecah gitu. Dan nggak usah dipaksa-paksa untuk berpendapat gitu ya. Kalau aku nggak punya pendapat, ya nggak punya pendapat. Males ya males aja gitu ya. Tapi itu mungkin karena aku sudah jauh lebih tua dibanding kamu. Aku sih sepakat dengan Mas Putut dan melakukan itu sekarang sih. Jadi aku mungkin belajarnya dengan proses yang sangat menyakitkan gitu. Tapi aku sih setuju kalau misalnya udah memang orang ini tidak berniat untuk bicara atau berdiskusi, ya di mute dan di blok aja. Kalau misalnya dia bertujuan hanya ingin menyakiti dan merisak, ya udah blok dan itu mute aja. Kecuali kayak ya itu disediakan kan memang untuk bagian dari tools yang perlu kita ketahui kegunaannya. Kalau ngapain nggak diciptain. Yang bikin tuh udah ngerti. Ya udah. Makanya kalau ada orang tuh siapa ya? Dandi Laksono tuh sering disebut nggak demokratis karena sering ngeblok orangnya, suka-suka dia lah.
Ya orang mau diblok kayak mau apa kayak dianggapnya nggak mau berdebat. Ya kadang-kadang berdebatannya kalau aku lihat orang udah memberikan argumen yang solid gitu tiba-tiba cuman dibilang dasar SJW. Kan itu bukan perdebatan ya kalau kayak gitu mah diblok aja. Oke, kita geser sedikit obrolannya dan kamu tuh anak yang pintar menurutku. Ya. Dan dulu pekerja keras karena teman-teman saya ingat Dani ini sejak SMA sejak kuliah sudah bekerja dia sebagai Sejak SMA. wartawan ya di Jawa Post Group ya. Dan dia liputan dan saya baca tulisannya bagus-bagus. Termasuk saya adalah orang yang endorse meminta mendorong Dani menerbitkan bukunya yang pertama. Iya. Yang tidak laku. Dan ada cerita yang lain mungkin Dani nggak tahu. Buku Eminus Dolere ini itu juga ada kisahnya. Kamu udah pernah dengar? Enggak sih, enggak detail, tapi sebenarnya kalau boleh jujur naskah Eminus Dolere ini nyaris nyaris tidak akan diterbitkan karena pada saat itu saya merasa bahwa blog saya yang itu ini kayak cupu banget atau merasa bahwa ini kok galau banget ya gitu, kok ini isinya curhat aja gitu, mau saya hapus. Tapi kemudian saya dikontak oleh Zaki dan teman-teman Mojok, Mas ini boleh nggak saya terbitin? Ya silakan. Zaki yang Zaki Mas. Bukan Sadam. Sadam ngontak Zaki Oke. Sadam lihat blogku, ngontak Zaki untuk minta izin, terus kemudian aku nggak mau, itu jelek sekali, aku merasa malu gitu. Nggak apa-apa kita itu. Terus saya dikabarin kalau naskah ini sempat terbengkalai selama 6 bulan, terus tiba-tiba dikasih tahu, Mas ini udah mau cetak lah gitu. Ya, jadi ceritanya gini, si Sadam itu kan, saya kan sebetulnya ini buku Mojok kan memang saya punya saham lah di sini. Tapi kan pekerjaan sehari-hari nggak ada di sini. Mungkin 3 bulan sekali baru rapat buku Mojok gitu ya. Suatu saat si Sadam itu ngobrol lah, ngopi, kita biasa ngopi ya. Sadam itu marketing eksekutifnya buku Mojok. Sadam Hussein. Terus dia iseng, aku tanya, Adam, ada nggak naskah yang berbau-bau patah hati tapi enak dibaca gitu? Sadam bilang ada, Mas. Terus saya bilang, siapa? Armand Dhani. Oh, Armand Dhani nulis cinta. Dia sih nulisnya pasti sarkas-sarkas politik ya. Aku nggak. Terus dia kasih tautannya. Coba Mas ini baca. Aku baca. Wih, bagus dah. Udah langsung ini aja, dikerjain aja. Tapi tentu aku harus taat aturan. Coba dikerjain, lalu dirapatkan oleh teman-teman buku Mojok. Memang di rapat itulah yang takes time. Jadi bukan terbengkalai, karena dulu ya, ini aku buka ya. Ada pertimbangan dan itu buku pertamanya nggak laku. Flop parah. Parah banget. Jadi ada sebagian teman yang apakah ini laku gitu. Ya kalau rapat eksekutif kan nggak tahu ya. Tapi Sadam yang bikin argumen. Ya tapi ini kan buku bagus. Apa problemnya kita nggak harus coba gitu. Menurutku itu posisi yang pas ya dalam berargumentasi. Jadi akhirnya dibikin dan benar tebakan Sadam dan saya. Meledak buku ini. Dalam waktu singkat cetak ulang tuh 3 kali. Ini cetakan yang keempat ya. Jaraknya Dekat-dekat semua. Karena belum selesai pre-order sudah habis gitu-gitu. Oke. Kalau yang soal ini sebenarnya ya aku udah baca tentu saja. Tapi sebetulnya dalam konteks apa kamu menulis ini, Dan? Kalau teman-teman lihat di blognya yang Eminus Dolere, jadi aku kan tidak paham bahasa Latin. Aku cari sebenarnya ini adalah blog yang isinya adalah aku pernah suka seseorang dari saat mahasiswa, tapi dia kuliah di
universitas yang jauh. Saya di Jember, dia di kota yang Kenapa lain. kamu tampak malu-malu? Ya enggak, maksudnya itu aku tulis ketika 2010 ketika aku merasa sangat jatuh Kamu cinta. masih kuliah? Masih kuliah. Oke. Karena bau-bau Gunawan Muhammadnya masih terlihat tuh. Makanya aku agak seneng. Iya, aku terinspirasi dari terus gimana sih kayak aku masih mahasiswa tidak semapan sekarang. Perjalanan kota antar provinsi tentu sangat mahal. Jadi yang bisa aku lakukan adalah memuja seseorang dari jarak jauh dan terbitlah buku ini. Nah, kami sempat pacaran. Sosok itu ada. Ya, sempat pacaran. Berarti ada lah ya. Ya kan di buku ini ada 3 fragmen, bertemu, bersama, dan berpisah. Oh iya, gitu. Iya, benar. Jadi terima kasih buat Ratih yang jadi editor di buku pertama aku. Kami ngobrol sangat intens di situ. Bahwa aku pikir kayak buku ini benar-benar membuat aku merasa jadi sangat manusia, karena ketika di Jakarta itu kan aku isi kepala aku tuh cuma kerja cari uang. Ketika dikontak lagi oleh Ratih, Mas bukunya mau dicetak, aku jadi editornya, kami ngobrol lagi, dan anjir aku pernah naif ya, aku pernah polos, pernah demikian kasmaran dan menulis kata-kata dengan ketulusan gitu. Mungkin yang aku tulis di sini itu apa sih itu, tapi itu benar-benar ketulusan. Aku menyukai seseorang dengan teramat sangat, dan itu penyakitku ya. Cinta lah. Aku nggak tahu menyebutnya apa, tapi ya gampangnya kita sebut itu cinta. Ya, mungkin cinta ya. Problemku gitu, aku nggak tahu apakah ini karena Gemini rising yang aku miliki. Aku seorang Gemini gitu, yang kalau aku suka sama seseorang itu aku kan suka sampai jatuh bangun, gitu, head over heels istilahnya gitu. Dan aku memuja dia, jadi sosok perempuan itu akan jadi pusat jagat rayaku. Aku kan menghabiskan waktu untuk memuja dia gitu. Nah di buku ini ya isinya cuman, aduh dia cakep banget gitu. Di bab bertemu itu kan gimana ya rasanya kalau pacaran sama dia gitu. Dan ternyata setelah pacaran? Setelah pacaran ya senang. Tapi kemudian pada satu titik kayak wah mungkin ini nggak bisa dilanjutin deh gitu. Jadi ada hal-hal yang kami sepakati bersama bahwa ini tidak mungkin diteruskan. Jadi aku berusaha untuk aku masih sayang tapi kita tidak mungkin bersama. Ya udah, jadilah buku ini gitu. Ini adalah usaha mencintaiku dengan keras kepala tadi. Terus pacarmu dulu, mantan pacarmu baca nggak? Aku nggak tahu sih. Tapi mantan pacarku dengan orang yang aku tulis persembahan itu 2 orang yang berbeda sih. Gitu. Kenapa? Jadi mantan pacarku terakhir itu ada sosok orang yang hebat yang meminta aku untuk ayo dong kamu nulis, bikin buku lagi. Dan aku nggak pernah turutin itu. Tapi setelah kami berpisah malah jadi bukunya gitu. Gitu sih. Ya ini nggak apa-apa. Hujan. Jadi kisah cinta Dani dituturkan persis kemudian hujan turun. Tapi pacarmu waktu itu ya, kan sudah pacaran dengan orang yang berbeda ketika menulis ini. Nggak ada masalah. Enggak, justru dia merasa bahwa ayo dong kamu nulis lagi, aku suka tulisan kamu gitu. Dan beberapa kali saya mencoba menulis, dan dia adalah orang, kalau aku menulis sesuatu yang kayak yang galau-galau gini, dia adalah orang pertama yang aku kasih tahu gitu. Dan buku pertama ini semacam ode, semacam persembahan bahwa ini buat kamu, terima kasih udah ngedorong aku untuk nulis buku, bikin buku, dan ini adalah karya yang aku tulis persembahannya untuk kamu. Nah itu kenapa kemudian di buku yang kedua itu bukan buat dia lagi, tapi buat siapapun yang sedang berjuang gitu. Buku yang ini kedua tuh maksudnya ini, walaupun ini buku ketiga Dani. Kalau ini apa sebetulnya yang melatar belakangi? Jadi yang ditulis usai berpisah. Jadi ini perempuan yang berbeda lagi ya? Perempuan yang berbeda. Yang ditulis usai berpisah ini untuk mantan terakhir saya sih. Kayak buku ini sebenarnya catatan konseling sih. Jadi ketika saya putus, saya merasa seperti yang saya bilang tadi, kalau saya pacaran, saya suka sama orang, saya memperlakukan dia sebagai jagat hidup saya, pusat dunia saya. Jadi semua hal yang ada dalam hidup saya serahkan buat dia gitu. Jadi ketika kami berpisah,
hidup saya tuh hampa kosong, saya nggak tahu mau ngapain. Dan pada saat yang sama pandemi, bulan Maret kami putus, dan puji Tuhan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba buku ini terbitnya Maret juga gitu. Ini cara Tuhan bercanda luar biasa sih gitu. Buku saya putus bulan Maret 2020, saya kehilangan pekerjaan, pandemi tiba, banyak hal di kepala saya yang bikin saya sangat-sangat pusing, sangat-sangat stres dan depresi. Saya berganti psikolog karena yayasan pulih saat itu sangat penuh. Itu mungkin teman-teman sempat ingat ketika awal-awal pandemi itu banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, terus depresi dan segala macam. Jadi yayasan pulih kenapa ramai mungkin karena terjangkau gitu. Jadi saya ganti psikolog di Jogja sini. Saya ngobrol sama dia menyarankan saya untuk coba ditulis apa yang kamu rasakan. Jadi Dani ini setahun dipecat 3 kali ya, Dan? Dipecat 3 kali. Dipecat 3 kali dan dia sempat, itu berarti depresinya muncul lagi atau bagaimana? Kalau trigger yang lama itu karena perisakan, kalau yang ini karena saya berpisah dengan mantan pacar saya kehilangan pekerjaan dan pandemi, saya merasa takut bahwa gimana ya kalau misalnya saya nggak bisa survive, gimana kalau misalnya saya nggak dapat kerjaan gitu. Jadi banyak hal, dan ketika saya konseling ketemu psikolog yang baru ini, dia minta saya coba ditulis, coba apa yang kamu rasakan, coba terjemahkan apa ketakutan kamu. Kayak pertanyaannya sih sederhana, apa yang kamu rasakan sekarang? Takut apa? Takut nggak punya pekerjaan kenapa? Kalau misalnya aku nggak punya pekerjaan, aku nggak punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan, aku nggak akan bisa kirim uang ke rumah, nggak bisa survive. Jadi kayak di awal-awal itu bikin kayak tanya jawab. Kenapa takut? Dijawab. Terus sampai kemudian selesai dan hati lebih lapang. Terus yang di kedua ini menjadi makin parah karena di situ saya kemudian melakukan self harming dan suicidal sih. Saya beberapa kali mencoba melakukan bunuh diri, tapi berarti lebih parah dari yang lebih parah dia gitu. Oh ya. Dani di fase itu kemudian hijrah ya, hengkang dari Jakarta, memutuskan untuk pindah ke Jogja ya? Sebenarnya enggak sih. Ketika awal Maret terus sekitar bulan Juli saya masih bekerja di situ. Waktu itu masih di Haluan. Saya kemudian memutuskan untuk menerima tawaran dari CEO saya untuk ngembangin kantor di Padang. Selama sebulan, sekitar 40 hari saya di Padang. Di situ saya kemudian menulis draft pertama yang ditulis saya berpisah. Tapi apa yang kemudian membuatmu pindah dari Jakarta ke Jogja? Di bab terakhir ini saya udah tulis sih, maksudnya Jakarta itu kan ini baru saja terbit, jadi saya kalau yang ini belum baca teman-teman. Di naskah terakhir itu saya tulis alasannya bahwa saya dan mantan saya terakhir itu kan nyaris sudah 3 tahun pacaran dan nyari seluruh bagian kota Jakarta itu pernah kami datangi bersama, tempat makan, mall, ruang publik, toko buku. Jadi terlalu banyak ingatan dan kenangan. Dan aku selalu suka deskripsinya Mas Putut di Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, bahwa kenangan itu seperti prajurit, kita nggak pernah tahu datang kapan tiba terus nyerang gitu. Jadi kayak terlalu banyak kenangan dan bikin saya nggak stabil. Dan kayak misalnya lewat ATM bank A nih gitu, dia kan pakai bank ini, udah jadi kemudian jadi rentetan ingatan yang bikin kemudian galau lagi, cemas lagi, takut lagi, tidak berharga lagi. Kayak misalnya bahkan orang yang sayang sama kamu aja ninggalin kamu loh gitu. Siapa lagi yang mau deket sama kamu gitu. Kayak gitu. Dan kalau berulang seperti itu, apakah ada kemungkinan kalau terjadi shock atau krisis lagi gitu dalam diri seseorang, maka dia tekanannya menjadi lebih besar lagi? Aku nggak tahu buat orang lain, tapi aku pikir aku menerima bahwa depresi, kecemasan dan apa yang aku yang miliki sekarang ini nggak akan pernah hilang. Akan ada trigger, akan ada relapse, kumat, akan ada hal-hal yang membuat aku merasa tidak berharga, takut dan kumat lagi. Tapi
aku tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalau dulu kan nggak tahu, karena aku nggak tahu kalau misalnya aku sakit gitu. Gimana tuh? Aku misalnya kalau dulu aku nggak tahu kalau misalnya dengan menulis itu sangat membantu. Aku tidak tahu kalau misalnya dengan olahraga teratur, makan sehat, minum air itu akan membantu. Aku tidak tahu kalau misalnya berbagi cerita dengan teman itu membantu. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi bahwa aku itu punya tendensi untuk menyenangkan orang lain sehingga kalau punya problem disimpan ke diri sendiri. Padahal ya oversharing di media sosial juga. Tapi sekarang kan aku punya pilihan kayak punya support system. Kalau misalnya aku kumat, aku bisa cerita ke sahabatku, Nuran, ke Edo, atau ke teman-teman yang lain. Dimana kayak misalnya alih-alih menulis di media sosial caper untuk dapat afirmasi atau simpati di ruang publik, aku akan ngobrol sama mereka. Tolong dong bantuin, aku sedang merasakan ini. Jadi menulis tuh bisa ya menjadi semacam stress release gitu? Sangat bisa, karena itu membantu saya menerjemahkan kecemasan. Karena kayak misalnya saat relapse, saya cemas, saya takut, saya menuliskan itu dan menjelaskan apa sih yang saya takutkan. Dan dari situ saya kemudian bisa memutuskan untuk kayak apa nih tindakan selanjutnya gitu loh. Kayak gitu. Dan akhirnya Dani dari depresi menjadi royalti nih. Iya sih. Aku sih berharap nggak berharap dari kalau bisa memilih tidak depresi dan dapat royalti, aku memilih sih tidak depresi gitu. Oke. Tidak depresi tapi tetap dapat royalti. Iya. Apa yang bisa kamu Dani, karena kan aku juga sering baca ya di media sosial tuh makin banyak anak-anak muda di Indonesia yang mengalami persoalan dengan kesehatan mental. Satu yang menjadi pertanyaanku adalah ada beberapa atau banyak di antara mereka itu bisa mengatakan dirinya mengalami gangguan mental tanpa dideteksi atau diperiksakan. Kedua, apakah bagus membagikan persoalan itu ke publik media sosial? Kalau untuk yang pertama, jangan dong. Maksudnya kalau kamu merasa memiliki gejala gangguan kesehatan mental, cari bantuan profesional, psikolog atau psikiater yang membutuhkan obat mungkin gitu. Aku percaya psikolog itu bisa membantu kamu untuk mengidentifikasi apa yang kamu rasakan dan mungkin bisa mendiagnosa apa yang sebenarnya penyakit apa yang kamu alami. Dan teman-teman bisa mengakses itu kok puskesmas karena ada apalagi di Jogja. Dan buat teman-teman yang ada punya BPJS bisa mengakses kalau misalnya butuh bantuan bisa bantu, ada support circle di Instagram mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Kalau misalnya suicidal bisa ke Into the Light. Ada banyak sekali komunitas-komunitas atau inisiatif-inisiatif yang kemudian memahami kesehatan mental itu problem dan butuh penanganan serius. Tapi saya mohon jangan self-diagnose gitu, kayak misalnya Google terus simptomnya apa saja. Wah, jangan-jangan aku bipolar nih gitu. Nggak sesederhana itu. Karena aku nggak punya clinical degree, maksudnya nggak punya gelar, nggak punya otoritas keilmuan untuk bisa menjelaskan saya sakit apa. Jadi saya butuh bantuan profesional gitu. Ya, itu juga seturut dengan beberapa psikolog kenalan saya ya. Mereka juga mulai mencemaskan hal itu. Banyak sekali orang mendiagnosis diri mereka sendiri tanpa berkonsultasi atau memeriksakan diri ke profesional yang tentu saja punya otoritas yang lebih baik ya, karena mereka belajar soal itu. Terus membagikan hal-hal kayak gitu di media sosial itu bagus nggak? Jadi ini adalah hasil konsultasiku dengan psikolog ya. Jadi dalam survival mode, dalam mode bertahan, kayak misalnya kalau kamu tipe yang suicidal dan sangat-sangat akut gitu, do whatever you can to survive. Jadi maksudnya kalau kamu sedang kelelap gitu ya, kamu lakukan apapun yang kamu bisa untuk tetap bertahan hidup. Kalau kamu merasa dengan oversharing di media sosial saat kritis itu membantu kamu untuk hidup, kayak aku capek banget nih, aku pengen mati, terus kamu nge-tweet, nggak apa-apa lah, aku nggak bisa ngomong nggak apa-apa ya, tapi kalau itu kamu lakukan untuk bisa bertahan hidup, ya aku bisa memahaminya, aku bisa relate gitu. Next, please find help gitu, cari bantuan, bikin support system.
cari apapun yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Karena ini dari aku yang seorang pecandu media sosial, itu nggak membantu. Oversharing di media sosial itu nggak membantu sedikit pun. Ada orang-orang yang mungkin akan malah men-trigger kamu. Gini aja kamu ngomongin depresi, suicidal, kelakuan kamu kayak bangsat, kayak gini, bla bla bla. Aku nggak tahu, kita nggak pernah tahu apa yang kita ucapkan, tuliskan di media sosial itu punya pengaruh apa ke orang lain. Karena gitu. tafsir orang beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya aku pernah dalam posisi di mana ketika ada orang yang sharing, Mas, aku sangat depresi gini, terus aku bilang, kamu ini itu kok ada orang yang lebih menderita daripada kamu, ada orang di Afrika yang kelaparan gini, kamu cuma masalah kayak gini kok gitu. Jadi aku pernah dalam posisi itu. Jadi aku tidak punya kapabilitas atau pengetahuan psikologi yang tepat. Ada orang minta bantuan, aku malah ceramain kayak gitu. Seperti Deddy Corbuzier yang bilang yang komentarnya ngawur banget. Jadi aku berharap sih kalau memang oversharing itu membantu kamu untuk sementara ya, lakukan, aku paham. Tapi untuk selanjutnya kamu perlu bantuan. Dan kalau misalnya aku nggak punya duit, aku nggak tahu harus gimana, tanya. Kalau misalnya nggak tahu, tanya. Kalau misalnya nggak punya duit, cari teman yang bisa membantu kamu untuk mengaktifasi BPJS. Karena di Jogja misalnya, aku nggak tahu di kota lain, layanan kesehatan mental itu termasuk sangat murah. Dengan mungkin 80.000, 100.000 gitu. Dibandingkan dengan beberapa rumah sakit profesional yang per jamnya 900.000, itu jauh banget. Jadi aku pikir meskipun tidak sempurna, tapi layanan kesehatan mental di Indonesia di bawah pemerintahan sekarang itu udah mulai membaik gitu. Di Jogja lebih baik. Jogja, hampir semua puskesmas ada psikolognya. Nah itu sih. Jadi bisa diakses oleh teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang lain yang itu yang tidak punya akses, mungkin bisa via Zoom, via telepon, via ada banyak aplikasi yang mulai gitu. Halodoc juga kalau nggak salah ada layanan kesehatan mentalnya. Terus ada aplikasi yang ngajak ngobrol survivor juga, mungkin ada support circle. Aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk buka support circle ID. Di situ mereka sering banget ngadain sesi bersama dengan psikolog yang tentu dia punya otoritas keilmuan, jadi ngobrol, sharing, dan mungkin di sana dia bisa membantu. Aku tidak merekomendasikan untuk oversharing di media sosial, ini pengalamanku pribadi ya, tapi kamu bisa berbagi cerita. Misalnya hari ini aku ingin mati, tapi kemudian aku bertemu kucingku, terus aku berpikir kalau aku mati siapa yang akan merawat dia gitu. Terus kamu bisa crafting message, pesan di situ, kamu bisa membuat storytelling, narasi bahwa apa sih yang membuat kamu ingin hidup hari ini. Dan berharap bahwa dengan orang membaca tulisanmu ada yang terselamatkan gitu. Aku sih mulai mencoba itu di Instagramku. Aku berusaha untuk menulis ketika aku sedang cemas, takut, depresi, aku coba tulis, dan aku berharap tulisanku itu bisa membuat orang lain terbantu gitu. Terakhir Dan, apa yang sering kamu sebut sebagai support system untuk membantu ini semua? Support system bagiku itu teman-temanku gitu, yang dia itu bantu aku saat sedang dirisak, sedang disakiti oleh banyak orang di media sosial juga. Kalau dulu support system itu mantanku, seperti yang aku bilang tadi, dia pusat jagat hidupku. Tapi setelah dia nggak ada, aku bingung mau ngapain. Terus ya aku sadar kalau aku punya teman yang kami sudah bersahabat lebih dari 12 tahun gitu, kami udah tukar sempak dan segala macam gitu. It's beyond friendship gitu, kayak mereka ini keluarga yang aku pilih secara sadar gitu. Jadi aku bercerita sama dia membantu aku, dan kayak aku sebut namanya Nuran itu, dia aku WhatsApp, telepon, ajak ngobrol, dia selalu sedia kapan aja, dia mengirimi aku makan gitu, dia menampung aku tidur, dan aku berharap teman-teman yang sedang struggling sekarang itu bisa menemukan itu sih, sahabat yang bisa membantu kamu untuk tetap hidup dan punya alasan untuk bangun pagi aja gitu. Setidaknya hidup hari ini aja. Besok kalau mau nyerah nggak apa-apa, tapi hari ini hidup aja gitu. Tapi kalau bisa diulang sampai mati gitu, sampai 10-70 tahun lagi gitu. Gitu. Aku sih berharap gitu. Sip, Dan. Makasih banyak teman-teman. Semoga obrolan singkat dengan Dani, Arman Dhani, sang seleb-tweet yang reborn gitu. Udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Followernya sekarang jauh lebih sedikit dari saya.
dan sudah makin jarang nge-tweet. Oke. Tapi apapun itu, karya Dani ini menarik untuk dibaca dan sudah banyak testimoni tentang buku ini. Tetapi yang lebih penting lagi menurut saya, saya sekali lagi ya tidak tahu banyak soal kesehatan mental, tapi apa yang dilakukan Dani dengan menemukan medium-medium ekspresi yang membantu stress release itu mestinya dicoba. Entah itu dengan menulis, saya nggak tahu ya, mungkin melukis juga, mungkin lebih sering main futsal atau apapun lah ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita, menciptakan saya dan Anda semua itu pasti otentik, pasti luar biasa. Kalau enggak ya pasti enggak ada. Itu satu hal spiritual yang mungkin siapa tahu membantu. Dan yang juga saya pesankan kepada teman-teman semua, saya harus terus-menerus mengatakan ini karena dikasih pesan oleh banyak psikolog. Tolong teman-teman yang merasa mengalami gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental, apapun itu namanya, jangan mendiagnosis diri Anda sendiri berdasarkan Google. Jangan. Jadi datang saja ke puskesmas kalau di Jogja atau ke psikolog atau ke psikiater. Bisa jadi itu tidak. Bisa jadi kalaupun iya ada treatmentnya. Dan itu sesuatu yang bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Bukan begitu Dan ya? Sangat mungkin kan? Sangat mungkin dipulihkan. Ya. Terima kasih Dan ya. Ya, sukses selalu dan ada buku ketiga rencana. Ya, sebenarnya buku keempat ya dari buku serial ini. Jadi buku ini akan jadi trilogi dan saat ini sedang dalam susunan. Aku bisa kasih tahu judulnya. Oke. Usaha Mencintai Hidup gitu. Wah, keren. Jadi Usaha Mencintai Hidup. Kalau misalnya ini adalah kisah orang yang jatuh cinta kasmaran terus pacaran, ini orang yang berpisah. Usaha Mencintai Hidup itu adalah tulisan yang aku bikin kayak bagaimana kalau misalnya aku menemukan alasan untuk hidup dan itu tidak harus pacar baru sih, kayak apa sih yang membuat aku merasa hidup ini untuk layak untuk dijalani gitu. Karena hidup ini, kalau kata dia, hidup ini begitu indah dan hanya ini yang kita punya gitu. Jadi usaha mencintai hidup itu adalah usaha seseorang yang pernah mau mati karena patah hati untuk kemudian mencintai hal-hal yang ada di sekitarnya dan berusaha untuk hidup gitu. Oke. Buku mojok lagi. Sebelum wawancara ini Dani, saya sempat buka Twitter, ada 2 gambar yang dijajar. Ini anak Twitter di timeline dan ini ibu yang lagi berdoa gitu. Yang di timeline tuh bilangnya begini, kira-kira ya aku lupa sih redaksionalnya, tapi Tuhan aku pengen mengakhiri hidup ini gitu. Sementara yang di sini ibunya lagi berdoa supaya anaknya diberi kesehatan dan panjang umur. Jadi itu pesan yang sangat clear. Iya, itu. Jangan sering-sering mengafirmasi sesuatu yang tidak baik pada diri Anda, karena diri Anda itu berharga bagi diri Anda sendiri dan bagi orang-orang yang mencintai Anda. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.